Anjing ini berdiri di depan pesawat. Dia benar tidak bisa berhenti menggonggong. Berharap pemiliknya akan mengambilnya juga. Pria di pesawat itu tidak punya pilihan lain. Itu berjalan dekat dengan pesawat. Saya berharap tahanan akan mendengar. Pesawat kini bergerak perlahan. Pesawat akan menghilang. Anjing lain mengejar sampai mesin keluar. Itu masih berdiri. Saya tidak mengerti mengapa bos saya pergi. Tetapi saya hanya bisa melihat ke langit. Sedih banget. Sekarang mobil satpam bandara sudah datang. Bersiap untuk menangkap lagi. Anjing itu merasakan kedengkian. Berbalik dan lari ke tepi bandara. Lewati pagar kawat berduri dan lari ke petugas pemeliharaan bandara. Mekanik tua di sana tidak mengirimkannya. Sebaliknya, membangun tempat penampungan sementara. Sejak itu tinggal di sini. Setiap kali sebuah pesawat terbang lewat, mengira pemiliknya telah kembali, lari ke tempat penumpang turun dari bus. Dia menatap pintu kabin dengan bingung. Tunggu hingga sosok yang familiar muncul. Tapi selalu kecewa suatu hari. Kepala bandara harus menjemput tamu penting. Duduk di pesawat yang akan mendarat. Anjing itu berlari ke daerah itu lagi untuk menunggu. Sedikit lebih dekat menyebabkan pesawat jatuh. Berkendara segera. Penjaga keamanan memimpin orang, membawa tongkat kayu. Kebiadaban memaksanya masuk ke mobil. Dan lelaki tua itu menjelaskan kepada kepala penjaga. Anjing ini tidak memiliki niat jahat. Anak laki-laki di pesawat melihat pemandangan ini. Ketika orang tidak peduli, memanjat jendela ke dalam mobil. Anjing itu takut menggonggong. Anak itu mengangkat tangannya untuk menasihati. Saya tidak punya niat jahat. Anak laki-laki itu menekan tombol untuk membuka pintu. Biarkan anjing itu pergi karena ulah anak ini. Ayahnya adalah seorang pilot. Di tengah malam, bocah itu menyelinap ke kompartemen bagasi di pesawat. Bersiaplah untuk menemukan ibumu. Anjing itu menemukannya. Lihat dia menggonggong dengan keras. Gonggongannya menarik perhatian para penjaga. Hanya keduanya yang bisa lolos. Lari ke tempat persembunyian sementara anjing. Anak laki-laki itu menganggap anjingnya sebagai temannya. Tetap bersamanya sepanjang hari. Percakapan ayah anak lelaki tua untuk memberitahu anak itu. Mengapa anjing ini berada di dekat bandara ini? Mengapa setiap kali pesawat mendarat, menatap pintu keluar pesawat? Tampaknya sedang menunggu pemiliknya. Bocah itu jatuh karena menunggu bersamanya. Menunggu setiap kali pesawat mendarat. Anak laki-laki memenuhi resepsi. Tanya pemilik anjing. Dia ingin membantunya. Anjing itu melihat sosok yang dikenalnya. Sepertinya bosnya bersiap untuk mengejar. Kemudian penjaga membawanya pergi. Datang untuk melihat bahwa dia bertemu bandara utama di samping. Para penjaga buru-buru mengejarnya. Anjing berlarian di lobi bandara. Seorang penjaga keamanan mengejarnya dan menangkapnya. Melihat bahwa pintu keluar terkunci, ini berjalan ke sabuk bagasi. Mudah melarikan diri dari mengejar penjaga. Lari setelah sosok yang familiar itu. Mengejar pria itu lari ke depan. Dengan lembut menggosok tangan pria itu. Dia berbalik. Anjing itu menemukan bahwa itu bukan pemiliknya. Sedih berdiri di tempat. Para penjaga sedang berkumpul. Pegang anjing dengan kuat. Anak itu melihat ini dan berhenti. Berteriak pada anjing untuk melarikan diri. Anjing lari dari kandang klakson ruang tunggu bandara. Langsung masuk menyebabkan semua orang panik. Aula bandara semuanya kacau. Di bawah perlindungan seorang anak laki-laki. Karena dari daerah kantong berbahaya. Lagi kembali ke tempat penampungan. Bocah itu mengandalkan dokumen yang diterima dari meja depan. Tulis surat kepada pemilik anjing. Kapten adalah ayah dari anak itu. Karena peristiwa kacau di bandara ini. Dimarahi oleh kepala. Bos memerintahkan untuk berurusan dengan anjing itu. Kapten memimpin tim keamanan untuk menemukan anjing itu. Mengambil inspirasi masuk ke mobil. Lihat mobil yang hilang. Sangat sedih. Anak laki-laki pulang malam. Anak laki-laki berdebat dengan ayah. Dia akan pergi ke anjing sendirian. Ayahnya ada di dalam mobil. Melihat surat yang ditulis anak laki-laki itu kepada tanduk anjing. Mengerti hati bayi. Isi surat itu menyentuhnya. Mengerti pria itu. Kurangnya cinta dan persahabatan di masa dewasa. Terlihat saat hujan kecil.
Tapi jejak kaki dan bayangan di belakangnya sangat jelas. Dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ayah merenung lama, memutuskan untuk membawa putranya ke anjing. Ketika dia dan pergi ke peternakan serigala, baru saja bertemu anjing di jalan, memanjat keluar jendela, melarikan diri dari mobil. Pagi selanjutnya ke rumah tua. Anjing itu tidak ada di sini sama sekali. Pesawatnya sudah mendarat. Anak laki-laki itu tiba-tiba tersenyum. Lari menuju pesawat. Kuda itu berjalan normal. Lihat pintu keluarnya. Adegan ini di mata ayah dan anak. Ayah tersentuh. Jadi mengundang wartawan untuk kekuatan komunikasi. Bantu anjing menemukan pemiliknya. Segera kisah anjing itu menjadi berita. Banyak wartawan melaporkan. Bandara menjawab panggilan yang tak terhitung jumlahnya. Dan surat yang menyatakan keprihatinan kepada anjing penumpang. Sangat sibuk. Dengarkan. Bandara bangun tempat perlindungan untuk anjing di sisi penerbangan. Untuk memudahkan menunggu pemiliknya. Bandara juga menjadi tempat check-in online yang populer. Setiap tamu mengambil foto kenang-kenangan. Tapi di mata anjing, berharap untuk sosok yang akrab. Mungkin muncul di pintu keluar pesawat. Menunggu di bandara hari demi hari. Menunggu setiap pesawat mendarat. Mengawasi anjing-anjing lain. Semua dengan pemiliknya di sisi mereka. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Sosoknya menjadi kesepian. Makan pelan-pelan. Jangan diminum tampak sakit. Ketika mengetahui bahwa anjing terkenal ini sakit, pihak bandara sangat tertarik. Memanggil dokter untuk pemeriksaan fisik. Tetapi tidak ada penyakit yang ditemukan. Ringkasan oleh dokter. Anjing merindukan pemiliknya yang sakit. Saya suka rasa sakit. Anjing yang lemah membuka hutan. Terlihat seperti sosok yang familiar muncul di hadapannya. Itu berdiri tegak perlahan bergerak maju perlahan. Tapi itu hanya ilusi. Itu menatap kosong ke depan. Semua orang terdengar menunggu pemilik. Pada akhirnya, itu belum selesai. Tadi malam hujan deras. Tapi tetap tidak mau kembali ke tempat tinggalnya. Hanya berada di sana. Pemilik ingin mengambil tapi tidak bergerak. Anak laki-laki menangis. Mengapa Anda tidak tinggal di sisinya begitu lama? Untuk melupakan pemiliknya yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan jika saya menunggu sampai saya tidak peduli. Anjing itu sepertinya bisa merasakannya. Lihat anak laki-laki. Dia melepas jaketnya dan menutupinya. Berbaring miring dan berbisik di telinga Anda. Jika hujan itu membuatku sakit, maka saya akan sangat baik. Dia berpelukan di tengah hujan sepanjang malam. Pagi selanjutnya, anak laki-laki yang berbaring di samping anjing itu, perlahan membuka matanya. Anjing itu secara aktif mendekati Anda. Anak laki-laki sangat senang. Anjing itu tampaknya menerima anak itu. Keesokan harinya, mereka bermain bersama untuk bersenang-senang dan menjadi teman dekat. Namun keindahan itu tidak bertahan lama. Ayah anak laki-laki itu menerima telepon dari bandara. Pemilik anjing itu kembali untuk menjemputnya. Ketika sosok yang akrab muncul di pintu keluar pesawat, pemilik anjing yang telah menunggu berhari-hari. Anjing pergi ke manusia, berubah di wajahnya kabelak. Pria itu, beberapa menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Dia berbalik dan pergi dengan sedih. Anjing itu sepertinya merasakan kesedihan bocah itu. Adegan ini menarik perhatian, karena dari samping anak ayah pemilik anjing, ingin menggunakan uangnya untuk membeli anjing. Tapi pria tidak setuju. Dia sebenarnya juga pecinta anjing. Ketika saya pertama kali pergi ke luar negeri, saya membawa anjing saya, cuma belum punya surat keterangan sehat. Boarding tidak diperbolehkan. Sepertinya dia berlutut untuk seorang wakil karyawan. Namun pihak bandara tetap memutuskan untuk menolak. Jadi tidak mungkin untuk tidak meninggalkan anjing Anda. Melihat berita di koran, jadi kembalilah dan bawa dia. Di bawah siaran langsung media tentang seorang pria dan seekor anjing. Bersiaplah untuk naik ke pesawat untuk keberangkatan. Anjing melihat anak laki-laki ketika seorang pria berjalan menaiki tangga. Pemiliknya memerintahkan anjing itu untuk berhenti. Berapa yang ditarik pemiliknya, itu tidak akan mengalah. Itu berlari ke anak laki-laki itu. Dihentikan, dan dipaksa naik ke pesawat. Duduk di kokpit. Ayah anak laki-laki itu melihat semuanya. Bahkan jika dia dihukum, kembali dan tinggalkan penerbangan ini untuk melihat tahanan di depan Anda. Sang guru menatapnya dengan saksama.
Seolah-olah dia memahami pikiran anjing itu. Melepaskan talinya dan berbicara dengannya. Pergi ke anjing itu, membalikkan punggungnya. Berlari keluar dari pesawat dan berlari ke arah anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu berlari ke arah anjing itu. Semua orang terkesan. Keduanya saling berpelukan erat. Ini adalah film tentang seekor anjing yang keluar baru-baru ini. Anjing itu lewat. Terkadang anjing hanyalah bagian dari hidup Anda. Tapi kalian berdua untuk itu. Di dunia mereka hanya ada kamu.